Deskripsi diri. Nama saya Reni Rosiana Lumendau, MPD. S1 saya Pendidikan Bahasa Inggris. S2 saya Master Pendidikan Bahasa Inggris. Mata kuliah yang saya ampu itu Prose and Poetry, English for Young Learner, Curriculum and Material Development. Saya mengajar di salah satu universitas, yaitu Universitas Potensi Utama. Kelas yang saya ampu yaitu khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris atau PBI. Saya mengajar di PBI Malam A semester 1, PBI Malam A semester 3, dan PBI Malam A semester 5. Untuk pengajaran, saya akan bagikan tentang prose and poetry. Sini saya akan sharekan. Oke, itu RPS Prose and Poetry. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian prose, poetry, unsur-unsur prose and poetry, perbedaan prose and poetry, karakteristik prose and poetry, serta penggunaan tempo, irama, dan ritme, dan menganalisa karya-karya sastra. Mata kuliah ini khususnya untuk jurusan PBI semester 3 dan 2 SKS. Untuk mata kuliah ini ada capaian pembelajaran, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis, kebahasaan, dan teknik komunikasi lisan dan tulisan secara umum. Saya juga buat capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan teori, konsep, dan pendekatan literatur untuk mengapresiasi dan menganalisa karya kesusastraan literatur berbahasa Inggris. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan cerita dengan wacana, cerita dengan alur, serta memberikannya dalam bentuk contoh. Mahasiswa mampu membuat sebuah cerita dan menyusunnya menjadi karya tulis yang memiliki rentan waktu yang tidak terlalu lama pada tiap-tiap segmen. Mahasiswa mampu menemukan teknik karakterisasi dalam sebuah cerita, implisit dan eksplisit karakter, dan bagaimana menyusun pengembangan karakter dalam cerita. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen yang diperlukan dalam pembuatan sebuah cerita narasi. Oke, materi pembelajarannya itu ada introduction, ada prose itu ada bagian story, plot, and discourse, ada space, ada character, ada narrator, narrative mode, time in narrative, fiction, poetry, line, writing, sound, and rhyme. Metode pembelajaran untuk mata kuliah prose and poetry. Saya menggunakan Discovery Inquiry. Itu Discovery Inquiry itu suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal keseluruhan kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Metode yang saya gunakan juga metode tanya jawab, metode diskusi, dan metode berkelompok. Untuk pembelajaran prose and poetry, ada kegiatan pembelajaran itu saya bagi menjadi 3 bagian. Ada pembuka, ya di dalam pembuka ini ada sebelum mengawali pembelajaran, ada berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ada brainstorming. Yang kedua itu kegiatan inti. Kegiatan inti itu materi yang harus dicapai oleh peserta didik atau mahasiswa. Yang ketiga itu ada penutup itu ada repetition, pengulangan, ada juga melalui pertanyaan, pernyataan, dan penguatan, sehingga materi itu lebih mudah dipahami oleh mahasiswa tersebut. Saya juga buat sistem penilaian bahwa kehadiran itu bobotnya 10%, tugas dan kuis itu 20%, itu melatih mereka supaya mereka bisa disiplin. UTS itu 30% dan UAS itu 40%. Saya akan sharekan juga tentang RPS yang kami sudah
buat ya, ini RTS-nya. Oke, ini rencana pembelajaran semesteran. Ini ada logo potensi utama, ya, ini Universitas Potensi Utama, Fakultas Ilmu Politik dan Kependidikan, khususnya program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini ada ditulis rencana pembelajaran semester, mata kuliahnya adalah Prose and Poetry, kodenya NKBD, rumpun mata kuliah ini adalah English Literatur, bobotnya 2 SKS, semester 3. Ini dibuat dan diperiksa oleh Kaprodi dan disetujui oleh rekan. Di dalam RTS ini juga saya sudah buat capaian pembelajaran yang harus dicapai, dan juga ada capaian pembelajaran mata kuliah, pencapaian mata kuliah itu seperti mahasiswa mampu menerapkan teori tersebut, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan cerita dan wacana. Oke, saya juga buat di sini deskripsi singkat tentang mata kuliah ini, dan di dalam RTS ini juga saya buat materi pembelajaran seperti introduction, prose, sampai 14 kali pertemuan. Ada juga daftar pustaka, ya. Dan media pembelajaran sekarang kita tambah ada e-learning, karena sekarang ini sudah online, jadi ada e-learning yang sudah disiapkan oleh Potensi Utama. Ada tempat kita untuk share, untuk belajar, baik itu mahasiswa, baik itu dosen-dosennya. Terus kita juga mengajak mereka untuk belajar di Jimit dan Zoom. Di sini saya sudah buat juga minggu pertama itu kemampuan yang diharapkan, bahan kajian, materi ajar, bentuk pembelajarannya, kriteria indikatornya, dan bobotnya berapa persen. Sampai pertemuan 7 ini, dan pertemuan 8 itu akan mengadakan mid semester. Dan dilanjut kembali pertemuan 9 sampai pertemuan 15, dan pertemuan 16 itu akan diadakan UAS. Oke, sebelum UAS saya juga sudah menyiapkan untuk tugas dan kuis mereka, itu pertemuan 4, 7, dan 15, tugasnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di dalam tugas ini apa menjadi tujuan tugas ini saya perbuat, dan uraian tugas ini saya sudah siapkan. Uraian tugas ini ada tugas individu, tugas kelompok, dan tugas akhir semester. Adapun kriteria penilaian untuk tugas ini adalah bahwa tugas mandiri itu tentang hakikat, karakteristik, struktur konstruksi, unsur, jenis, dan prinsipnya. Terus setelah itu tugas kelompoknya itu melakukan pementasan drama teater. Dan di akhir tugas ini mereka akan membuat laporan pengkajian sebuah naskah drama atau pementasan drama. Ya, sistem penilaian tadi sudah diterangkan bahwa kehadiran itu 10% bobotnya, tugas dan kuisnya 20%, UTS itu 30%, dan UAS itu 40%. Demikian tentang pengajaran, dan saya akan sharekan kembali tentang demikian RTS yang saya perbuat, dan sekarang ini saya akan melanjutkan untuk pengajaran. Pengajaran itu saya akan masuk ke dalam pembelajaran untuk mahasiswa semester 3 pendidikan bahasa Inggris. Pembelajaran ini kami lakukan secara daring. Jadi karena secara daring kami menggunakan aplikasi, ada beberapa aplikasi, satu e-learning, yang kedua itu Google Meet dan Zoom Meeting. Jadi pada saat ini kami akan buat melalui Zoom Meeting untuk pembelajaran prose and poetry kepada seluruh mahasiswi yang mengambil mata kuliah prose and poetry semester 3 pendidikan bahasa Inggris Universitas Potensi Utama.
Yeah, hi. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, miss. Okay, before we start our lesson today, we have to pray first based on our own belief. Pray, start. Pray, finish. Okay, students, today we will discuss about prose and poetry. Yeah, prose and poetry. Okay, what is prose? Prose is ordinary language. Prose is written in sentences and paragraphs that may include dialogue. Most of the literature we read is written in prose. According to Essay UK, says that prose is a type of epic literature that is written in lines. Usually, sentences in prose continues in the line, not in other one. Some authors or writers say that writing prose is the best form of writing because words are in their best order. Okay, so we see in here an example of prose. Word has no future. It's safe or precious. At 23, I have a woman sent the table down to grade. I touched every inch of the table, used a belt, Thunderbird, took the corners by hand. Not wanting to burn through, I had it pinned in this, then set to clear coating. I could count my years in its surface as the tiny history of the people who had eaten their tongues. It is the example of prose. Prose, we have know about the meaning of prose. What is prose is ordinary language and then written in sentences and paragraphs that may include the dialogue. Literature we read is written in prose. Okay, now we are going on to poetry. What is the poetry? Eliot says that poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. But of course, only those who have personality and emotion know what it means to want to escape from these things. Eliot said that for the turning loose of emotion, but an escape from emotion, not the expression of personality, but an escape from personality. Of course, who have personality and emotion know that means to know escape from these things. Jadi Eliot ini mengatakan bahwa poetry itu menggambarkan satu emotion ataupun luapan hati. Luapan hati itu untuk menandakan apa yang dia rasakan itu bisa ditransfer lewat poetry. Ya, Dylan Thomas say, what in a poem makes you laugh, cry, recall, silent, makes you to kneel, twinkle, makes you want to do this or that or nothing, makes you know that you are alone in the unknown world, that your bliss and suffering is forever shared, forever all your own. Dylan Thomas say, apa itu poetry? Poetry itu sesuatu yang membuat kamu tertawa, menangis, berdiam diri, dan lain sebagainya. Hal itu membuat kadang-kadang kamu berpikiran seorang diri di dunia ini, menderita, berbagi, semua itu dibuat di dalam satu poetry. Itu menurut si Dylan, itulah poetry. Kita lihat juga di sini, poetry itu, so we make the conclusion of the poetry. Poetry is literature that evokes a concentrated, imaginative awareness of experience, a specific emotional response to language,
institution and arrange for its meaning, sound, and rhythm. So the poetry itu is complete by literature, awareness, meaning, sound, and rhythm. Okay, we said about the elements of poetry. Yeah. Before we know about the elements, we remind again about the poetry. Poetry is not prose, poetry is ordinary language, poetry is a form of literature expression, it captures. The poetry is like talking, poetry also is like singing. By looking at the setup of poem, you can see the difference between prose and poetry. Prose and poetry are different. Prose dan poetry itu berbeda, tidak sama, tetapi similar, hampir sama. It causes we have to learn to be how we about understanding what the meaning of prose, meaning of poetry. Okay. It is the elements of prose and poetry. Yeah. Okay. Types of poetry. Types of poetry we divide it into three: narrative, lyric, and dramatic. Types of poetry: narrative. Narrative is a poem tells a story, some several ballads, epic, and romance. And the lyric is poem express joy, feeling, and a single speaker. Haiku, elegance, sonnets. This is the example of lyric. And dramatic. Dramatic, this type of poem use the technique of drama to present the speech one or more characters. It is the types of poetry we divide into three. What are they? The first is narrative, the second is lyric, and the third is dramatic. Okay, now we are going on about poem. The first is prose, the second is poetry, and the third is poem. What is a poem? Poem is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sound and carefully arranged, often in short lines which rhyme. Yeah, we see about the function of poem. There are four. The first is give pleasure. The second is entertain, and the third is give value of life, and the fourth is express our feeling and to express our feeling and emotion. How the poem it can make you pleasure, entertain, give value of life, and then express your feeling and emotions. Yeah, we know that the poem is very interesting and then very sweet words, and then make our life happy when we read a poem, poetry, and prose also. But today, in here, the first is we watch about the poem. Say that to give pleasure, to entertain, to give value of life, is way to express feelings and emotion. Okay, this is the structures of poem. The first is line. Line is a word or row of words. Yeah. And the second is stanza. Stanza is a group of lines in poem. The third is rhyme scheme. For example, you use A B B or A B A B. Meter is a writing structure for the poem. Line break is a line of poem. Okay, see about poem vs poetry. Poem is the fundamental unit of poetry, and then poetry is a literary art of writing
poem. Okay. When you see the two of them, poem and poetry, when we see about this one, what is the differences of poem and poetry? Apa yang membedakan poem and poetry? Bisa dilihat? We have discussed about poem, poetry, and prose. But now we discuss first about poem and poetry. Yeah. What is the difference of poem and poetry? Desi Lestari, can you give your opinion about poem and poetry? Okay, Desi. Oke, yang lain? Oke. Poem and poetry in here. Poem is fundamental unit, and then poetry is literature art, writing for the poem. Okay, we watch again here about prose and poetry. How about the prose and poetry? Prose is line breaks, sentences run to the right margin, and then poetry is we use line breaks for various reasons to follow unformatted writing or to emphasize an idea. Lines can run extremely long or be as short as one word or letter. The first word of each sentence is capitalized. Traditionally, the first letter of every line is capitalized, but many modern poets choose not to follow this rule strictly. Okay? Okay, Putriana Septinauli. Oke, Putri. Miss, berarti poem itu berbeda. Kalau di bahasa Indonesia kan sajak itu tidak terlalu diperhatikan untuk akhirannya. Sementara di bahasa Inggris tadi saya dengar itu diperhatikan. Berarti berbeda bahasa Inggris, cara pembuatan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tidak. Kalau di bahasa Indonesia itu ada bersajak AA, AB, AB. Ada A, A, B, ada 4 ya. Di bahasa Inggris itu ada seperti itu, ada. Cuma di dalam bahasa Inggris itu apa yang memiliki bunyinya. Jadi kan contohnya you itu you. Tidak seharusnya hanya you ada you seperti tadi kan. Ada contohnya saya akan kasih. Coba lihat. Ya, seperti ini. My pen is blue. I have my friend. I have a pen. My friend is you. You ini dengan blue ini similar sound same. Bunyinya itu hampir sama. Friend and pen. Kalau bahasa Indonesia kan sama juga. Contoh bahasa Indonesia, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di belakangnya itu memang akhirannya sama an, tapi tidak sama katanya. Satu kata itu, betul nggak? Ya kan Putriana? Iya, Miss. Jadi sekarang sudah mengerti sedikit? Oke, thank you. Miss. Ya. Miss. Ya. Membahas poem tadi berarti kalau di dalam poem itu berarti samanya hanya dalam pengucapan kayak blue sama you itu kan kalau di terakhirnya kan berarti dalam pengucapannya aja ya, Miss, bukan dalam segi tulisan. Ya, karena di dalam bahasa Inggris itu beda ucapannya, beda, tidak semua sama kata itu, sama cara membacanya. Jadi bunyinya yang di belakang itu yang diberatkan. Oke, Miss. Ada lagi?
Ada lagi? Oke. Jadi the material I will send it ya through to e-learning. Jadi materi ini saya akan kirimkan di e-learning. Kamu juga bisa baca beberapa references about prose and poetry. Itu bisa diambil di sana juga saya sudah kirimkan link-link untuk jurnal untuk mengetahui tentang perkembangan prose and poetry. Saya juga akan kirimkan materi ini di prose and poetry di materi ini. Kalau ada pertanyaan itu bisa ada di sana kolom chat, itu boleh didiskusikan di sana dan teman-teman yang lain juga bisa respons. Semua sudah punya account? Yes, Miss. Oke, jadi bisa ditentukan dari account masing-masing tentang materi prose and poetry. Oke, untuk penguatannya ya, nanti saya minta dituliskan di sana apa yang give your opinion about poem, prose, and poetry. Tadi kita sudah dengarkan dari pendapat para ahli dan juga dari apa yang bisa kita simpulkan about prose, poem, and poetry. Now your turn. Sekarang itu bagian kamu. Berikanlah pendapatmu. What is poem, what is prose, and what is poetry.